Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, inna hamdalillah, wala hawla wala quwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah senantiasa curahkan keberkahan dan keselamatan untuk kita semua. Allahumma amin. Malam hari ini oleh takmir saya diberi judul Meraih Ampunan Allah. Jamaah rahimakumullah, manusia itu tidak ada yang lepas dari dosa dan salah, karena hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai sifat maksum dan ismatur rasul. Manusia itu pasti punya dosa dan salah, tapi kita bersyukur kepada Allah. Allah itu mempunyai sifat Al-Ghaffar. Wa man yaghfiru dzunuba illallah. Siapa yang bisa mengampuni dosa manusia selain Allah? Hanyalah Allah. Jamaah rahimakumullah, dosa dibagi menjadi dua. Ada dosa yang disengaja. Dosa yang disengaja itu tahu bahwa itu perbuatan dosa, itu dilarang, tetapi mereka mengikuti kemauan setan dan tetap melakukannya. Itu dosa yang disengaja. Yang kedua adalah dosa yang tidak disengaja. Dalam hadis Ibnu Majah disebutkan, sesungguhnya Allah itu menghapus dosa umat yang pertama karena mereka itu keliru, yang kedua karena mereka itu lupa, yang ketiga karena mereka itu dipaksa. Allah akan menghapus orang-orang yang karena kekeliruannya, yang karena lupa, karena dipaksa oleh orang lain. Jamaah rahimakumullah, menurut Imam Al-Ghazali, dosa manusia itu disebabkan oleh tiga hal. Yang pertama, karena meninggalkan pekerjaan yang wajib, yang diwajibkan oleh Allah. Tidak sholat, tidak puasa tanpa udzur, tidak zakat padahal mampu, tidak haji padahal mampu. Ini perintah-perintah yang wajib dikerjakan tetapi mereka tinggalkan. Maka mereka itu berdosa karena tidak melaksanakan perintah. Yang kedua adalah dosa karena melakukan larangan Allah. Ini larangan sudah dilarang tetapi dilakukan, maka mereka berarti melakukan dosa. Minuman keras dilarang, khamr dilarang, mencuri dilarang, zina dilarang, berjudi dilarang, korupsi dilarang, tetapi justru itu yang dikerjakan. Maka dia berdosa karena mereka melaksanakan larangan Allah. Yang ketiga adalah dosa yang berhubungan dengan sesama manusia, mendolimi orang lain, durhaka kepada kedua orang tua, jahat kepada tetangga, dan seterusnya. Mereka itu berdosa karena hubungannya dengan orang lain. Jamaah rahimakumullah, berikutnya, bagaimana kalau kita lihat dalam sejarah bahwa makhluk yang paling pertama melakukan dosa dan berbuat dosa itu adalah iblis. Awalnya iblis adalah makhluk yang baik,
karena kesombongan, takabur, karena enggannya kemudian menjadi makhluk yang paling celaka dan sebagai penghuni neraka tetap yang pertama. Kemudian Adam ini juga melakukan perbuatan dosa. Hawa karena makan buah kuldi. Anak Adam, Qabil dan Habil, yang kemudian mereka di mana Qabil membunuh Habil. Ini adalah orang-orang yang pertama, makhluk-makhluk Allah yang pertama yang melakukan perbuatan dosa. Apakah berhenti di situ jamaah rahimakumullah? Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 16-17 Allah mengingatkan kepada kita bahwa setelah iblis itu diberi tangguh oleh Allah, diperkenakan menggoda anak Adam dan tidak dimatikan sampai kiamat, sampai besok, maka dikatakan oleh Allah, iblis setan itu akan menggoda manusia dari arah depan mereka, dari arah belakang mereka, dari arah kanan mereka, dari arah kiri mereka. Menurut Ibnu Abbas dijelaskan yang dimaksud iblis menggoda dari arah depan manusia adalah manusia dibuat ragu tentang akhirat. Bener enggak ya akhirat itu ada? Jangan-jangan tidak ada. Bener enggak ya alam barzah itu ada? Jangan-jangan tidak ada. Ketika manusia sudah dibisiki oleh bisikan-bisikan yang ragu tentang seperti itu, maka dia sudah digoda oleh iblis dari arah depan mereka. Dari arah belakangnya apa? Manusia dibuat senang dengan kehidupan dunia. Dari kanannya apa? Manusia dibuat bingung tentang urusan agama. Dari kirinya apa? Disediakan fasilitas-fasilitas untuk kemaksiatan. Jamaah rahimakumullah, bagaimana kalau kita sudah berdosa seperti itu, atau kita punya dosa? Wasyari'u ila maghfiratin mir rabbikum, agar kita bersegera untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, maka ampunan Allah itu harus kita cari. Ada 4 hal yang bisa kita raih, kita lakukan untuk meraih ampunan Allah. Yang pertama adalah bertaubat. Dalam Quran surat At-Tahrim ayat 8 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya tobat. Minimal memenuhi 2 syarat. Mereka menyadari bahwa dia telah berbuat salah dan kemudian dia tidak akan mengulangi kembali kesalahannya itu. Itu yang bisa menjadikan kita mendapatkan ampunan Allah. Yang kedua adalah berbuat baik. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 60, siapa yang berbuat kebaikan maka akan dilipatkan 10 kali, dan barang siapa yang berbuat kejahatan maka dia akan mendapatkan balasan setimpal dengan kejahatannya itu. Kemudian di dalam penjelasan yang lain dikatakan bahwa orang-orang yang berbuat kebaikan itu bisa menghapus dosa manusia. Jamaah rahimakumullah, yang ketiga adalah menjauhi dosa besar. Dosa besar itu dosa yang dia dikenakan hukuman di dunia dan dia juga harus menerima hukuman di akhirat. Itu kriteria dosa besar. Di dunia mereka mendapatkan hukuman, dan di akhirat dia juga mendapatkan hukuman. Itu adalah kategori dosa yang besar. Jamaah rahimakumullah, dalam Quran surat An-Nisa ayat 31, jika menjauhi dosa-dosa besar, Allah akan menghapus kesalahannya dan memasukkan orang itu dalam tempat yang mulia, yaitu surga. Syaratnya adalah menjauhi dosa besar. Jamaah rahimakumullah, kemudian ada yang bertanya, Pak, kalau dosa kecil, kan kalau banyak akhirnya juga besar. Beda antara pengertian dosa besar dengan dosa kecil itu. Karena dosa besar itu tidak akan mungkin diampuni, tetapi kalau dosa kecil itu bisa diampuni setiap saat, setiap waktu. Kemudian Nabi juga mengatakan sholat 5 waktu Jumat
ke Jumat, Ramadan ke Ramadan adalah pelebur dosa di antara selama tidak melakukan dosa besar. Dosa kita tadi maghrib sampai ngisa hari ini insya Allah diampuni oleh Allah. Di ngisa ini, isya sampai subuh diampuni pada saat subuh nanti, subuh sampai duhur dan seterusnya. Catatannya cuma satu, tidak melakukan dosa besar. Dan kemudian dia minta ampun kepada Allah. Jamaah rahimakumullah, maka puasa Ramadan, mangsoma Ramadan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang puasa Ramadan karena Allah dan puasanya diterima oleh Allah, diridhai oleh Allah, mendapatkan rahmatnya Allah, orang itu akan diampuni dosanya oleh Allah, dosa-dosa sebelumnya tanpa ada batasan waktu, 1 tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya, atau 3 tahun sebelumnya, tetapi dosa-dosa semuanya sebelumnya. Kemudian kalau orang itu melakukan puasa sunnah Arafah, maka Allah akan mengampuni dosa 1 tahun yang lalu dan dosa 1 tahun yang akan datang. Dibatasi 10 Muharram hanya dosa 1 tahun yang lalu yang akan datang, belum mendapatkan penjaminan. Barang siapa yang puasa 6 hari di bulan Syawal, sama dengan puasa, pahalanya sama dengan melakukan puasa 1 tahun lamanya. Jamaah rahimakumullah, yang keempat untuk mendapatkan ampunan Allah adalah dengan istighfar. Di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 33, Allah mengingatkan kepada kita, Allah tidak menghukum mereka manusia sedang mereka itu masih beristighfar. Sebenarnya mau dihukum oleh Allah, tetapi mereka masih beristighfar, mau beristighfar, maka Allah tidak menghukum mereka. Quran surat Nuh ayat 10, Nuh berkata, mohonlah ampun kepada Allah, sungguh Dia Allah itu zat yang maha pengampun. Nabi Soleh dalam Quran surat An-Naml ayat 46 berkata, mengapa kamu tidak memohon ampun kepada Allah agar kamu mendapatkan kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah. Jamaah rahimakumullah, hadis riwayat Muslim, Nabi mengatakan, sesungguhnya aku, kata Nabi, itu beristighfar dalam 1 hari 100 kali. Jamaah rahimakumullah, kita sekarang memasuki 10 hari kedua, merupakan malam makfirah hampuna Allah. Kita manfaatkan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.